could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Stardust, stardust. Ooh, yeah. I'm the lazy one, so I guess I should have known. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio mendekatkan kamu segera ke rumah. Selamat sore Sobat Sehat. Ketemu lagi dengan saya Galuh di program Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat. Selamat sore Sobat Sehat semua. Untuk Anda Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming di Play Store, dan juga selamat sore untuk Sobat Sehat semuanya yang mendengarkan melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Tak lupa juga selamat sore untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore hari ini sudah di Zoom meeting kami di Raisa Radio. Terima kasih Anda masih mantengin Raisa Radio dari tadi nih Sobat Sehat. Tadi musik-musik sudah diputarkan dari siang, semoga bisa menambah fresh kita di siang menjelang sore hari ini. Dan sore hari ini Sobat Sehat, Bincang-Bincang Santai kembali hadir untuk Anda. Jadi hari ini kita akan bicara tentang zero tolerance, narkoba, tembakau, dan alkohol. Kami ajak untuk Anda Sobat Sehat yang barangkali tadi setelah ini ada sebelum acara ini Anda ada rapat atau mungkin ada kuliah atau mungkin ngerjain tugas yang memicu Anda untuk mantengin laptop dalam kurun waktu yang cukup lama, Anda boleh beristirahat sejenak ya Sobat Sehat. Ingat kemarin Dr. Doni menyampaikan bahwa kita perlu beristirahat selama 20 menit untuk kita bisa melihat sekitar gitu ya. Dan Anda boleh untuk beristirahat untuk mendengarkan Raisa Radio versi aplikasi streaming yang Anda bisa mendengarkan melalui audio kami. Hari ini Sobat Sehat kita akan bicara tentang zero tolerance, narkoba, tembakau, dan juga alkohol. Kami telah menghadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Profesor Dr. Anda Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, Magister Sains, Doctor of Philosophy. Beliau merupakan dari Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKKMK UGM, dan Prof. Yayi juga merupakan Dewan Pengarah Health Promoting University FKKMK UGM. Saya sapa dulu, selamat sore Prof. Yayi. Selamat sore, itu agak keliru ya. Saya ketuanya HPU. Dewan pengarahnya itu bangsanya wakil rektor gitu. Oke. Mohon maaf Prof. Yayi, ini Ketua Health Promoting University. Terima kasih banyak Prof. Yayi sebelumnya. Mohon maaf lahir batin Prof. Yayi. Ya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Selamat Lebaran untuk yang merayakan. Prof. Yayi, terima kasih banyak sore hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berbagi kepada Sobat Sehat semuanya. Prof, ini Sobat Sehat semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan tentang tema yang menarik sore hari ini. Dan untuk hari ini Sobat Sehat, Prof. Yayi akan ditemani oleh Kak Sekar Putri Antriani. Beliau adalah mahasiswa program studi kedokteran IUP FKKMK UGM. Selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat, kita akan menyimak obrolan asik dan juga menarik sore hari ini. Jadi kepada Kak Sekar, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Galuh atas perkenalan singkatnya lagi. Perkenalkan, sebelumnya saya sapa dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat. Nih, bagaimana nih kabarnya sore hari ini? Mungkin tadi ya habis beraktivitas. Semoga teman-teman masih semangat ya dan sehat selalu. Dan hari ini senang rasanya saya, Sekar, mahasiswa program studi kedokteran IUP FKKMK UGM Angkatan 2018, berkesempatan untuk memandu siaran radio Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat. Jadi siaran Radio Raisa merupakan kegiatan pengabdian masyarakat bincang-bincang di Radio Indonesia Sehat atau Raisa yang diselenggarakan oleh Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan yang bekerja sama dengan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
FKKMK UGM. Nah, oke, baik Sobat Sehat. Nah, tadi kan mungkin sudah disebutkan juga ya sama Kak Raisa, Kak Galuh nih, mohon maaf. Mungkin sekali lagi saya izin mengingatkan, yuk bisa diajak lagi teman-teman lainnya untuk bisa mengikuti siaran radio bincang-bincang bincang-bincang santai Raisa hari ini. Dan teman-teman nggak perlu bingung lagi nih, karena Raisa dapat diakses melalui platform aplikasi Raisa Radio yang bisa diunduh pada Play Store untuk Android, dan mungkin teman-teman pengguna Apple dan komputer bisa mengakses ke www.radioindonesiasehat.com. Nah, oke. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan juga dari Kak Galuh bahwa kita akan berbincang-bincang nih tentang zero tolerance narkoba, tembakau, dan alkohol bersama narasumber kita, Prof. Dr. Randa Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, Magister Sains PhD dari Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial, dan beliau sebagai Ketua Health Promoting University FKKMK UGM. Nah, kita sapa-sapa dulu nih dari Prof. Yayi. Apa kabar, Prof? Minal aizin wal faizin. Ya, kabar baik, Mbak Sekar. Maaf Ya. lahir batin. Iya, Dok. Sekarang kesibukannya apa nih, Dok? Waduh, banyak ya. Selain HPU, saya kan ya kebetulan diminta untuk mimpin departemen. Kemudian ngajar nguji itu sudah makan waktu juga ya. Jadi kesibukannya ya selain dosen sedang ada penelitian, dan kebetulan ada tiga penelitian yang sedang dikerjakan. Jadi ya ini juga yang dua memang bekerja sama dengan UK, yang satu dengan Glasgow, yang satu dengan Stirling. Satu lagi juga dengan UK juga, tapi dengan Leeds. Ini kebetulan pekerjaannya lagi bersama dengan Inggris nih ya. Dulu saya punya penelitian tapi bekerja sama dengan Amerika, tapi ini tahun ini kebetulan Inggris semua ini. Wah, keren banget, Prof. Mungkin teman-teman di sini ya bisa menjadi salah satu inspirasi kita nih, Prof. Yayi. Nah, tadi Prof ngomong-ngomong, tadi kan dari Prof sendiri salah satunya sebagai Ketua Health Promoting University ya. Kita taruh sendiri sebenarnya salah satu kampanye atau program dari Health Promoting University itu terkait zero tolerance narkoba, tembakau, alkohol, dan sesuai banget nih, Dok, dengan topik kita hari ini. Tapi sebelum itu tadi kita mungkin bisa bahas dahulu nih, Dok, sebenarnya apa sih, Prof, itu narkoba dan sekiranya mencakup apa aja, kemudian apa itu tembakau, dan juga apa itu alkohol. Wah ini panjang ini, sebetulnya ini satu mata kuliah sendiri ya. Jadi secara singkat ya. Oke, narkoba atau nafsa ini adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perasaan, perilaku, dan yang sebetulnya yang sangat artinya agak berbahaya itu karena bisa menimbulkan ketergantungan, baik dari fisik maupun psikologi. Nah, yang termasuk dalam nafsa itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika ini adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis. Ya, ini menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan. Sebetulnya ini namanya itu sebetulnya kalau di kedokteran beberapa zatnya ini sebetulnya digunakan sih. Tapi kenapa makanya kadang-kadang disebut sebagai penyalahgunaan ya, karena harusnya itu digunakan untuk medis tapi digunakan untuk kesenangan gitu ya. Dan narkotika ini terdiri dari tiga golongan. Golongan pertama adalah yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, tetapi tadi suka disalahgunakan nih seperti heroin, kokain, ganja. Ganja sebetulnya kan kalau daun-daunnya itu kalau cuma 1-2 untuk penyedap itu kan juga enggak apa-apa sebetulnya ya, karena di beberapa tempat di dunia itu kan enggak masalah, cuman kita itu enggak bisa nakar-nakar gitu ya, sehingga lebih baik memang tidak disarankan. Kemudian yang kedua, itu golongan 2 adalah yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan pengetahuan juga, ini morfin dan petidin ya, ini juga kadang-kadang disalahgunakan. Yang ketiga, berkhasiat dalam pengobatan, banyak digunakan dalam terapi, tujuan pengembangan juga, tapi ini potensinya ringan untuk mengakibatkan. Yang dua tadi potensinya untuk ketergantungan agak tinggi, ya, yang dua tadi. Yang ketiga ini potensi ketergantungannya ada, ini kodein. Nah, sekarang ini kalau pernah dengar anak-anak sekolah itu kadang-kadang beli komiks ya, komiks tapi
dioplos gitu ya, karena memang komeks itu kan mengandung beberapa zat yang bisa menenangkan. Kan intinya itu ada yang menenangkan, ada yang membuat gairah gitu nih. Dan psikotropika ini adalah obat alamiah sintesis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif, mempengaruhi selektif susunan saraf pusat. Dan ini ada juga golongan 1 dan 2. Golongan 1 itu yang tidak dapat yang sebetulnya hanya digunakan untuk pengetahuan ya, dan ini punya potensi kuat. Ini adalah contohnya adalah ekstasi. Yang kedua ini adalah yang juga punya potensi kuat untuk sindroma ketergantungan amfetamin. Jadi penggolongannya itu berdasarkan berat ringannya untuk ketergantungan. Golongan 3 ini berkhasiat pengobatan juga. Nah, tadi makanya penyalahgunaan ini bangsanya fenobarbital. Kemudian yang golongan 4 ini yang sering juga diresepin ini diazepam, nitrazepam ya. Jadi beberapa obat dan zat aditif lainnya ini juga masuk sih ya sekarang ini, termasuk alkohol, kemudian rokok itu sebetulnya sudah masuk di zat aditif lainnya ya. Yang pertama adalah minuman alkohol ya, karena golongan alkohol itu juga ada golongannya, golongan A yang kadar etanolnya 1-5%, ini misalnya bir, kemudian ada minuman yang ada tambahan alkoholnya, tapi tidak sampai lebih dari 5%. Kemudian golongan B, ini yang 5-20%, berbagai minuman anggur, wine, kemudian ada yang namanya, ada beberapa bentuk sih ya, di beberapa negara itu juga ada bentuknya sendiri, tetapi alkoholnya tidak lebih dari 20%. Nah, kemudian yang golongan C, etanol 20-45%, ini bangsanya whisky, vodka, koknya ya. Jadi kalau saya bilang Johnny pejalan kaki ya, Johnny Walker gitu ya. Ini yang biasanya untuk mabuk-mabukan. Kemudian inhalasi ini kadang-kadang di sosial ekonomi rendah nih, jadi lem. Jadi ada ngelem gitu kan. Itu jadi kemudian cat kuku, bensin, kemudian zat aditif lainnya yang juga masuk di sini adalah rokok gitu ya. Karena kalau rokok ini sebetulnya tembakau ya. Tembakau ini kan bisa dalam beberapa format, rokok, kemudian yang sekarang agak in itu vape ya, kemudian juga ada cerutu, ada juga di sini nggak ada sih yang jadi dihisap-hisap gitu ya, tapi lewat hidung gitu ya. Jadi itu di Eropa dan di India ada. Nah, itu beberapa bentuknya, Mbak ya. Jadi yang sebetulnya juga kalau efeknya itu kalau nafsa itu yang golongan depresan yang tadi ya, yang artinya menenangkan. Kemudian golongan yang stimulan ya. Jadi lebih ke supaya bisa nari setengah malam gitu ya, atau semalam gitu, ekstasi, sabu, amfetamin. Kalau golongan depresan ini membuat pemakainya menjadi tenang, itu opiat ya, sedatif ya. Kemudian golongan halusinogen. Ya, ini yang untuk pengennya berkhayal gitu ya. Ya, saya kira itu beberapa hal ya tentang narkotika, tentang alkohol dan tentang rokok atau tembakau. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Udah lengkap banget tuh tadi penjelasannya. Nah, mungkin kita mulai dari yang paling dekat ya, Prof, di sekitar kita. Mungkin tadi Prof sempat menyebutkan ada bentuk salah satu tembakau seperti vape. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih, Prof, antara vape dan rokok ini? Katanya banyak juga yang bilang kalau untuk stop dari rokok nih bisa menggunakan vape. Nah, ini tuh benar atau enggak sih, Prof, sebenarnya? Oke. Sebetulnya kalau mau berhenti merokok ya berhenti saja, nggak usah substitut gitu ya. Memang ada negara yang memang menyarankan untuk pasiennya yang mau berhenti merokok itu kemudian dicoba dengan vape dulu. Itu di Inggris dan di Australia. Cuma kalau mau diterapkan di Indonesia ini khawatirnya adalah orang Indonesia itu lem aja bisa disalahgunakan kok ya. Jadi kalau saya agak bagaimana memporsikannya, kemudian bagaimana bisa jatahnya seberapa saya harus melakukan itu, saya agak khawatir kalau digunakan gitu ya. Jadi apa bedanya? Kalau rokok itu kan memang dari daun tembakau kemudian dirajang-rajang gitu ya, kemudian dilinting gitu ya. Kalau yang utuh itu cerutu gitu ya. Tapi kalau vape itu diekstrak. Jadi daun tembakalnya diekstrak dan kemudian beberapa masih mengandung nikotin. Memang hasil kajian menunjukkan bahwa zat beracunnya itu
lebih sedikit daripada rokok biasa. Dan asapnya pun yang mereka bilang kalau vapor itu ngomongnya adalah ini bukan asap, ini uap gitu ya. Uapnya itu juga lebih sedikit zat kimianya. Tetapi riset itu belum sampai kohort ya. Baru penelitiannya itu baru yang kohortnya itu pendek setahunan gitu ya. Jadi hasilnya memang belum terlihat efek jangka panjangnya karena kan vape ini baru ya. Kalau rokok itu kan efek jangka panjangnya sudah diketahui. Sekian tahun ternyata dia bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang terutama adalah non-communicable diseases atau penyakit tidak menular. Tapi kalau vape ini masih belum, meskipun sudah ada efek-efek dan beberapa itu penelitiannya di tikus. Jadi yang tadi yang baru ketahuan bahwa zat kimianya itu sedikit itu penelitian di tikus gitu ya. Tetapi kan kalau saya menganjurkan karena ini penelitiannya belum banyak, yang kohort pun belum ada, ngapain kita mempertaruhkan diri kita untuk sesuatu yang belum pasti gitu ya. Wong tembakau baik itu berupa rokok maupun diekstrak berupa vape itu menurut saya nggak ada gunanya untuk tubuh. Saya aja makanan saja yang memang bisa dimakan dengan baik dan benar itu pun saya milih-milih kok. Ini kan bukan makanan, bukan minuman gitu ya. Ngapain gitu ya. Jadi efek jangka panjangnya yang belum tahu. Hasil penelitian systematic review itu juga belum ya. Memang untuk efektivitas untuk berhenti merokok studinya juga masih kontras gitu. Ada yang iya, ada yang enggak gitu ya. Jadi review sistematiknya mengatakan bahwa masih perlu kajian yang lebih lanjut dan perlu semacam studi eksperimental yang lebih rigor, yang lebih bagus gitu ya. Sehingga memang kalau menurut saya ya karena belum pasti ya kita jangan mengikuti yang belum pasti gitu ya. Gitu, Mbak. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak. Nah, tadi sebenarnya pertanyaan dari Kak Ika Aulia. Ini saya bacakan juga pesannya. Selamat sore Prof. Yayi. Wah, senang bisa dengar suara Prof. Yayi di Radio Raisa lagi. Dan terima kasih atas ilmunya Prof. Tadi pertanyaannya sudah saya sampaikan ya terkait perbedaan vape dan tembakau. Dan tadi saya simpulkan juga apakah vape dikatakan lebih sehat, tapi hingga saat ini belum ada penelitian yang bisa ini ya Prof ya menjelaskan atau emphasizing kalau sebenarnya vape lebih sehat karena tadi efek jangka panjangnya belum terlihat seperti itu. Nah, kemudian nih Prof ada pertanyaan lagi, temanya sebenarnya menarik sekali. Izin tanya Prof dari Ilham Akbar, mengapa orang yang stres punya kecenderungan untuk lari ke rokok atau alkohol ya Prof dengan alasan agar idenya muncul atau agar tenang. Nah, bagaimana sebaiknya bila orang mengalami banyak pikiran agar tidak lari ke sana? Matur nuwun Prof, sehat selalu. Terima kasih, ini langsung dijawab ya. Oke, ya Mas Ilham, sebetulnya kalau kita tertekan itu paling bagus itu kalau masih bisa berpikir nih. Kalau masih bisa berpikir itu ya mencari tahu yang menyebabkan tekan itu apa. Gitu ya, sehingga itu yang diselesaikan. Kalau mau mencari alihan sementara, yang kalau istilah di psikologinya adalah coping, ya, coping mechanism. Jadi mekanisme penyesuaian diri, karena pada saat orang tertekan itu kan memang ada yang tertekan itu kan bisa efeknya bisa mulai kognitif, aktif, bisa psikomotornya tadi melarikan yang sebetulnya yang disebut alkohol atau narkoba itu kan stresnya sementara. Ya. Efeknya itu bukan panjang gitu ya, karena kalau itu kita ngomong sama orang ya, let's talk ya. Jadi kalau ada apa-apa itu bicaralah dengan orang. Pertama kali adalah mungkin orang yang kita percaya ya. Kalau itu tidak bisa ya profesional gitu ya, psikolog, psikiater, atau mungkin dosen akademiknya supaya apa yang membebani gitu ya, supaya kita tidak mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan energinya supaya tidak ke rokok, alkohol karena untuk penyesuaian diri sementara itu kalau menurut saya ya lakukanlah hobi ya yang disenengin apa gitu supaya kita agak teralih tidak kemudian larinya ke rokok, minum alkohol atau yang lain gitu ya. Kalau saya kebetulan senang berenang ya. Jadi kalau saya punya banyak tugas gitu ya, kemudian ini yang harus saya pilih yang mana dulu yang saya kerjain gitu, ya berenang kemudian agak nyilem sedikit itu saya bisa mikir agak jernih gitu ya. Itu kalau saya, tapi kan orang beda-beda ya. Bisa juga Anda misalnya basket atau futsal gitu dicapein dulu hingga akhirnya Anda capek,
Tapi kan energinya yang mau marah, mau kecewa itu kan keluar dulu. Gitu ya, baru kemudian kita berbicara. Tapi paling bagus sebetulnya kalau bisa berbicara dengan orang yang kita percaya, supaya kita tahu sebetulnya saya itu tertekannya kenapa, gitu ya. Jadi nek corone dokter ya, itu jangan hanya simptomatik gitu. Kita cari kausannya gitu ya. Jadi jangan hanya cuma apa namanya menyelesaikan tertekannya, tapi sebetulnya sumber tertekannya tidak terselesaikan. Gitu Mbak Sekar. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi tadi ya, kalau misalnya ada kondisi mungkin lagi stres atau ada rasa capek dan lain-lain, tadi bisa disalurkan tuh lewat kegiatan-kegiatan positif atau olahraga. Saya setuju banget nih Prof. Saya sekarang juga berusaha untuk membiasakan juga hidup sehat. Mungkin kayak sedikit-sedikit workout dalam 1 minggu sekali kayak gitu untuk tadi menghilangkan stres dan lain-lain. Nah, mungkin juga salah satu hal poin tadi bisa teman-teman lakukan konsultasi juga ya ke entah itu ke psikolog atau mungkin ke psikiater dan lain-lain atau orang-orang terdekat tadi untuk mencari tahu nih kira-kira teman-teman tuh kenapa gitu. Mungkin dengan tadi bisa berkomunikasi dengan orang lain dapat perspektif lain nih gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini Dok kan berkaitan ya Prof ya terkait kampanye tadi zero tolerance. Nah, sebenarnya visi ke depan dari kampanye zero tolerance ini di Health Promoting University itu apa sih Prof? Oke, ya sebetulnya ini kita kan kalau Health Promoting University kita kan mengadop yang dari Health Promoting University-nya Asian University Network. Kebetulan kan kita itu memang menjadi anggota ya Universitas Gadjah Mada dan memang istilahnya itu dengan istilah zero tolerance maksudnya tidak mentoleransi. Artinya toleransinya sampai rendah ya. Zero itu kelihatannya memang ekstrim ya, tetapi artinya kita tidak mentoleransi adanya penggunaan karena universitas itu kan sebenarnya ada 2 tempat, sebagai tempat belajar dan tempat bekerja. Orang bekerja dan minum alkohol pun sangat tidak disarankan. Rokok pun sebetulnya juga tidak disarankan karena kan di dalam kantor itu kan ruangan tertutup, harusnya memang merupakan kawasan tanpa rokok ya. Jadi meskipun misalnya masih belum berhenti merokok, ya harus merokok di luar dan harusnya lebih bagus lagi adalah di luar kampus gitu ya, bukan hanya di luar gedung karena di luar gedung kalau hanya beberapa meter asapnya pun masih bisa masuk. Ya, jadi kenapa kita tidak mentoleransi? Kita harapannya itu supaya memang bisa sangat minimal. Karena alkohol sebetulnya tadi kan ada yang berapa persen gitu. Kalau Anda memang tidak dilarang dari agama, sebetulnya kalau seperti orang barat itu kan mereka minum alkohol kan tidak tiap hari juga. Hanya pada saat-saat tertentu pesta lah apa gitu kan dan itu dipilih yang kadarnya yang tidak memabukkan dan itu memang tidak boleh juga untuk selama bekerja atau selama belajar itu kemudian menggunakan apalagi narkoba. Karena kan efeknya yang pada tubuh itu yang nantinya akan dikhawatirkan akan apa namanya mengganggu gitu ya kan kita ke kampus itu kan untuk belajar yang dosen dan karyawan untuk bekerja ya jadi untuk konsentrasi itu memerlukan bebas dari semuanya itu Mbak. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof untuk penjelasannya. Jadi tadi teman-teman ya untuk Health University ini, Health Promoting University ini tadi bertujuan untuk zero tolerance, benar-benar tidak mentoleransi dari tembakau, terus narkoba, dan juga alkohol. Nah, selain itu, benar ya Prof ya, ini merupakan salah satu juga tadi rancangan atau program kerja dari Kementerian Kesehatan ya Prof ya untuk mengoptimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit PTM khususnya seperti itu. Ya, ya itu termasuk kan germas. Iya, Ya, Kermas. dan kalau kita lihat faktor risiko penyakit tidak menular itu kan 2 diantaranya alkohol dan rokok itu kan menjadi 2 faktor risiko ya. Psikotropika kalau yang narkoba tadi kan ya sebetulnya dalam jangka panjang juga termasuk di NCD tapi karena narkoba itu kan lebih ke dianggap penyalahgunaan ya nggak digermas gitu ya. Tapi kalau sebetulnya kalau faktor risiko ya risikonya ada 2. Oke, baik Prof. Ini tadi ada Prof yang bertanya nih dari Kak Tuti Istiani. Izin bertanya Prof. Masih berkaitan juga terkait
HPU ya, Prof. Yang ditargetkan program HPU untuk Pokja, Zero Tolerance Tembakau, Narkoba, dan Alkohol sejauh mana, Nji? Dan bagaimana pembagian peran yang diharapkan antara universitas dan fakultas? Itu ada Mbak Tut itu ya. Saya kenal. Ini saya sambil jalan ya, karena saya memang harus mobile. Ya, kalau selama ini kalau di HPU-nya itu memang kita punya Pokja sendiri ya. Artinya kelompok kerja yang ada koordinatornya dan kemudian mereka sudah punya beberapa rancangan seperti yang narkoba ini kan sebetulnya mereka sudah memilih ada istilahnya duta bandar, duta narkoba. Kemudian yang ambasador ini juga sudah ada di setiap fakultas ya. Jadi ada ambasador untuk HPU di setiap fakultas ada, diharapkan ini juga turut untuk mendiseminasikan. Kemudian kalau universitas sendiri sebetulnya sejak 2008 itu merupakan kawasan tanpa rokok. Kalau alkohol nggak disebutkan, tapi ya jelas nggak boleh ya. Narkoba juga jelas bahwa kita bersih dari narkoba itu sudah beberapa kali ada tayangannya gitu nggih. Jadi saya kira kalau dari fakultas bagaimana kemudian kita harapkan ini memang kan HPU ini baru 2019 kelewat pandemi nggih. Jadi itu juga kemudian diharapkan akhirnya baru tahun 2021 kita punya ambasador ya, dan diharapkan dari teman-teman yang mahasiswa ini bisa menularkan ke teman-temannya yang lain untuk itu. Kemudian dulu beberapa waktu yang lalu sebelum ada HPU itu sebetulnya juga ada duta-duta untuk rokok, nggih. Jadi waktu itu namanya saya agak lupa ya. Tapi kemudian kalau saya tidak salah juga tiap fakultas juga sudah mempunyai beberapa mekanisme untuk hal ini. Jadi saya kira itu jawaban saya untuk Mbak Tuti. Saya izin sambil jalan ya, Mbak. Oh ya, baik. Soalnya Terima saya kasih banyak, mobile. Prof. Nggih. Iya, oke. Terima kasih banyak, Prof. Nah, tadi kan kita teman-teman Sobat Sehat sudah membahas nih mengenai Health Promoting University. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, menggali lebih dalam, kenapa sih tadi ada zero tolerance dari narkoba, tembakau, alkohol? Memang dampaknya apa? Kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan satu lagu. Mungkin dari Prof. Yayi bisa juga, Prof, sambil mobile. Kita santai aja, Prof. Jadi ini Iya. kita jeda dulu. Nggih, Jadi ini kita mau jeda dulu. Saya come off dulu, nggih. Iya, oke. Kita jeda dulu untuk mendengarkan lagu. Saya kembalikan ke Kak Gal. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Sekar dan juga mohon izin Prof. Yayi. Mungkin Prof. Yayi bisa beristirahat sejenak dan juga Kak Sekar juga. Kita break dulu ya Sobat Sehat. Asik banget sore hari ini tadi ya. Poinnya adalah ketika kita mungkin lagi banyak pikiran atau lagi stres, mungkin kita terlalu sibuk gitu ya dengan banyak kegiatan gitu. Mungkin kita lupa memberikan jeda untuk diri kita. Nah, kita di sore hari ini kita beri jeda dulu. Kita akan menikmati musik ya. Tadi ingat kata Prof. Yayi ya Sobat Sehat, untuk jangan lupa untuk menghidupkan hobi ya, kita cari hobi kita apa, dilakukan. Sore hari ini satu lagu akan menemani kita di sore hari ini untuk nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Untuk Sobat Sehat tetap bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. akan berarti indah hari ini tanpa perjuangan insan dunia, menata mimpi yang ada terangkai nyata, jaga bebas kita bersama.
Ya Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat. Selamat sore untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung melalui radio aplikasi streaming. Anda masih bersama dengan kami di program Bincang-Bincang Santai di sore hari ini. Dengan tema kita sore hari ini adalah Zero Tolerance, narkoba, tembakau, dan juga alkohol. Dan kami persilahkan Anda untuk Sobat Sehat yang ada pertanyaan di radio. Anda boleh menyatu bersama dengan kami melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970 sekali lagi ya. 0858 8065 5970. Nanti kita akan bahas bersama, nanti kita akan tanyakan langsung nih kepada Prof. Yayi dan juga Kak Sekar. Baik Sobat Sehat, satu lagu tadi ya, judulnya adalah Semuanya Semaunya. Semoga bikin kita agak-agak senyum ya di sore hari ini dan bikin kita semangat. Dan mari kita simak kembali obrolan kita di sore hari ini. Kepada Kak Sekar, kami persilahkan kembali. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Galuh. Tadi kita lanjut lagi ya, masih berkaitan dengan Health Promoting University nih Prof. Ada satu lagi pertanyaan dari Kak Ratna Ningsih. Nah, Prof, bagaimana menegur orang di sekitar kita pada saat merokok? Kalau menegur takut dikira sok pintar, kalau tidak kok mengganggu asapnya. Apalagi saya punya anak kecil. Apa sebaiknya kita yang mengalah atau menghindar ya Prof? Gimana nih Prof? Ini suka banget nih Prof, jadi dilema orang-orang mau mengingatkan. Baik, ya. Jadi kalau untuk menegur itu memang tidak enak kalau memang tidak kalau kita tidak ada tulisan di situ, kecuali ada tulisan di situ ya. Jadi ada tulisan itu kan kita lebih enak ya. Jadi maaf, di sini adalah kawasan tanpa rokok. Jadi sebaiknya tidak merokok. Tapi kalau tidak ada tulisan, kalau yang saya lakukan pun saya menghindar gitu ya. Jadi menjauh gitu ya. Tapi memang kita menegur orang itu tidak mudah ya. Waktu itu pernah saya masih tinggal di kompleks nih. Jadi anak saya masih kecil, kemudian rumah saya dijadikan salah satu tempat untuk kursinya hadirin gitu. Ada yang punya gawe itu tetangga saya, depan saya. Memang minta izin di rumah saya dikasih gitu. Kemudian ternyata mereka itu merokok semua itu di teras saya gitu. Saya keluar, saya bilang bahwa mohon maaf ya Bapak-bapak, saya keberatan kalau Bapak merokok di sini karena ini kebetulan menggunakan teras rumah saya. Saya punya anak kecil tuh Bapak-bapaknya ngelihat saya memang agak aneh gitu ya. Tapi ya ini rumah saya gitu. Saya punya hak untuk itu ya. Jadi saya kira kalau itu di rumah kita dan memang kita keberatan ya sebaiknya kita minta tentu saja dengan halus. Ya, kalau itu di tempat umum dan tidak ada tulisannya ya kita aja yang ngalah. Orang kita kadang-kadang kalau ditegur memang marah sih. Ya, gitu nggih. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak. Nah, ini mungkin juga buat catatan teman-teman ya, kalau misalnya lagi di tempat umum tadi mungkin belum ada tulisan kawasan tanpa rokok, bisa menghindar aja, lebih baik kita menghindar saja seperti itu. Terus mungkin kalau misalnya ada tulisan kawasan tanpa rokok, kita bisa menegur dengan halus ya, dengan tutur kata yang sopan dan lain-lain. Perhatikan juga kondisi lingkungan sekitar juga seperti itu. Nah, baik Prof, selanjutnya nih, kan tadi kita udah bahas mengenai zero tolerance narkoba, tembakau, dan alkohol tuh Prof. Nah, sebenarnya tuh kenapa sih Prof perlu adanya zero tolerance ini dan kira-kira efek buruk, emangnya kenapa gitu? Apakah memang ada efek buruk narkoba, tembakau, alkohol terhadap diri kita dan kira-kira apa saja sih Prof efek buruknya gitu? Kalau untuk rokok jelas ya, jadi efek buruknya itu termasuk salah satu faktor risiko untuk penyakit tidak menular. Artinya sebetulnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada efeknya. Kalau dijelaskan mungkin nggak cukup ya, tapi artinya karena dia kan begitu diisap kan ke pembuluh darah kemana-mana, sehingga kan baik itu otak, jantung, perut, ya karena ada hubungannya juga dengan diabetes ya sehingga itu memang mempengaruhi dalam jangka panjang. Makanya orang-orang perokok itu kadang-kadang memang denial ya karena memang proses penyakit yang tidak menular itu butuh waktu inkubasinya. Kalau diare itu kan kita makan sekarang nanti 2 jam lagi sudah ke toilet gitu ya. Tapi kalau penyakit diabetes, penyakit hipertensi itu kan butuh waktu beberapa tahun ya, untuk kita dapatnya. Kenapa kita mempertaruhkan hidup kita untuk itu dan tentu saja untuk kualitas hidup yang lebih baik itu makanya zero tolerance. Kalau kita sudah mengingatkan para mahasiswa sejak mudanya itu memang memilih untuk supaya hidup sehat, harapannya itu mereka akan hidup
lebih produktif gitu ya. Jadi lebih sehat, lebih produktif, lebih berguna bagi bangsa ini gitu ya. Kemudian kalau alkohol, kalau dia dikonsumsi dalam kalau yang tidak dilarang ya, tapi maksudnya ya tidak dilarang secara agama, itu dalam beberapa waktu juga bisa ke ginjal, bisa ke beberapa penyakit tidak menular lainnya. Untuk psikotropika, nah ini juga karena efeknya itu juga bisa sampai ke beberapa penyakit itu, tapi bisa juga sebetulnya itu adalah tadi yang saya bilang bahwa kalau dia pengalihan tekanan dan sebagainya itu hanya sementara gitu ya. Dan kalau itu ketergantungan, untuk melepas dari ketergantungan itu prosesnya panjang ya, dan itu nanti malah juga akan merugikan gitu ya. Jadi kenapa kita mempertaruhkan untuk itu sehingga kita mulai memperkenalkan lebih giat lagi karena sebetulnya kalau anti narkoba, anti alkohol itu sudah cukup lama ya. Rokok ini yang memang belum terlalu lama ya, tetapi karena efek jangka panjangnya yang kalau kita pengen sebetulnya semuanya itu mahasiswa kita itu karena memang kalau Health Promoting University ini kan juga di beberapa mahasiswa kita, alumni kita ya, sudah lolos beberapa tes untuk masuk perusahaan, tapi akhirnya gagal karena ternyata masih muda itu tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, perusahaan nggak mau gitu nerima itu, ya. Karena begitu mereka diangkat kan mereka makan duit asuransi perusahaan, ya. Jadi perusahaan maunya yang sehat-sehat saja. Nah kita pengen alumni kita itu memang lulus itu pinter tapi juga sehat dan tidak tergantung pada apapun ya, termasuk tergantung pada ketergantungan macam-macam ya. Jadi itu Mbak, jadi kita kalau untuk dosen dan karyawan ya diharapkan mereka yang sudah usia matang ya tidak lagi mencoba, dan kalau sudah yang sudah merokok diharapkan berpikir untuk bisa berhenti supaya nanti kalau sudah pensiun itu menjadi lansia yang tetap produktif dan pensiunnya itu dipensiunkan oleh negara gitu ya, bukan oleh Tuhan. Gitu nggih. Saya kira itu. Oke, baik Prof. Tadi ini ya saya ulangi lagi, mungkin saya rangkum efek buruk narkoba, tembakau, dan alkohol ini banyak ya tadi. Pada dasarnya mungkin penyakit-penyakit kebanyakan itu penyakit tidak menular gitu yang dampaknya pun baru kelihatan yang membutuhkan waktu lama seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain. Dan benar kata Prof Yaya tadi mempertaruhkan quality life kita, dan tadi ternyata banyak ya dampaknya kalau misalnya kita menderita sesuatu penyakit, lain-lain itu bisa berpengaruh terhadap produktivitas kita, dan mungkin sebagai salah satu indikator nih atau pertimbangan dari sebuah perusahaan hiring dari SDM-SDM-nya. Nah, tadi salah satu poin yang paling aku lihat nih ada terkait ketergantungan. Tadi kan ketergantungan atau kecanduan ini kan prosesnya cukup panjang ya, Prof, untuk pembebasan dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih kecanduan ini berbahaya dan apa itu kecanduan dan apa saja sih, Prof, kriterianya? Sebentar ya, sebentar. Oh ya, Prof, nggak apa-apa, Prof. Sebentar. Jadi apa namanya, kalau untuk ketergantungan itu memang kondisi ketergantungan itu biasanya tadinya mulai dari beberapa dosis gitu ya. Kalau rokok itu mulai kan sebetulnya ininya kan mulai dari mencoba kemudian ini saya naik mobil, tapi mobilnya saya disopiri sih ya, tapi ada sedikit masalah dengan perjalanan karena masuk di selokan. Jadi ketergantungan itu mulai dari yang hanya coba-coba kan, tapi kemudian karena itu sudah masuk ke tubuh kita, kemudian dari tubuh kita itu kemudian minta lebih gitu ya. Minta lebih dan semakin lama semakin minta tambahan. Itu kalau ada zat yang menjadi ketergantungan. Kemudian ketergantungan itu juga ada satu indikasi bahwa kalau tidak ada zatnya itu kita gelisah gitu ya, kita mencari. Ya istilahnya anak-anak mungkin sakau gitu ya. Pada suatu saat kita kemudian menjadi sakau karena pengen tambahan. Kemudian tambahannya kalau misalnya tidak ada itu kegelisahan yang lebih ke psikologis sih tadinya, tapi kemudian muncul kegelisahan yang fisik. Dan kemudian ketergantungan itu juga kalau
Kalau di rokok nih ya, itu salah satu pertanyaannya adalah kalau bangun tidur terus pengen gitu ya. Ini sama dengan HP sebetulnya. Bangun tidur yang dicari adalah HP-nya, berarti ini ketergantungan pada HP sudah tinggi ya. Jadi secepat mungkin pada saat kita sadar kita sangat membutuhkan barang itu, dan kalau kita kehilangan kita merasa hilang gitu ya. Dan kemudian untuk melepaskannya ini membutuhkan jangka waktu juga gitu ya. Untuk rokok itu kan juga ada konselingnya, ada terapinya, alkohol juga demikian ya. Karena memang untuk melepas diri nanti kemudian yang bersangkutannya itu akan mengalami apa yang disebut dengan withdrawal syndrome ya. Jadi pelepasan dengan ketergantungan itu yang karena tubuhnya sudah disuplai. Jadi istilahnya kalau di rokok itu kan kemudian rokok itu menimbulkan dopamin. Meskipun dopaminnya itu sebetulnya bisa dipicu oleh kalau kita melakukan hal-hal yang menyenangkan itu juga dopaminnya juga muncul ya. Nah sekarang kalau dopaminnya sudah terbiasa dengan beberapa zat, kalau zat itu ditarik kan terus berontak gitu ya. Jadi ketergantungan ada di situ ya. Jadi kita akan kehilangan kalau kita tidak melakukan, dan kalau kita betul-betul pengen melepas, kita akan mengalami tadi beberapa gejala withdrawal syndrome. Itu Mbak. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Irindra Septi. Mungkin bisa on mic. Kita persilakan dari BNN Kabupaten Sleman, Prof. Ikut bergabung juga nih dalam Radio Indonesia Sehat. Boleh Bu Irindra Septi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya? Ada tadi sebenarnya lewat chat aja sih, nggak apa-apa. Selamat sore, Prof. Off ya? Halo Prof Yayi. Atau disampaikan aja nggak apa-apa deh, Mbak. Yeah. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Salam kenal dari saya. Iya, salam kenal. Saya Irin, Prof, dari BN Kabupaten Sleman. Tadi menyimak apa yang disampaikan Prof. Mungkin tadi saya agak telat juga karena kelupaan kalau jamnya itu jam 3 gitu. Profesi saya di BNN sebagai seorang penyuluh narkoba, Prof. Pertanyaan saya tuh, apalagi kan tadi membahas tentang rokok juga, alkohol juga. Rokok ini kan salah satu gerbang menuju narkotika ya, kita tahu. Nah, yang pengen saya tanyakan menurut Prof, bagaimana ya caranya, cara yang paling efektif lah untuk menyampaikan tentang bahaya rokok ini pada saat kita sosialisasi ke anak-anak sekolah, yang itu adalah anak-anak generasi saat ini. Gitu, karena kan anak-anak sekarang kalau mungkin dikasih tahu atau apa, kadang-kadang kan walaupun pesan kita yang seperti apa sudah dibuat mungkin semenarik mungkin, tapi kan kadang-kadang mereka tetap aja terpengaruh dari luar. Nah, cara yang paling efektif aja menurut Prof itu seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gimana caranya kalau pengen mengundang Prof berada di kegiatan kami, di kegiatan BNN, itu gimana caranya? Kalau boleh saya mau minta kontaknya begitu, Prof. Mungkin itu saja. Terima kasih, Prof. Selamat sore, semoga Prof sehat selalu. Amin, terima kasih. Ini langsung Mbak Sekar? Ya, boleh Prof langsung dijawab. Saya kira kalau sekolah ini memang perlu karena kalau untuk efek rokok pada anak-anak itu kalau kita ceritain yang penyakit-penyakit mungkin agak kejauhan gitu ya. Jadi mungkin lebih ke efeknya pada ketergantungannya itu ya, untuk memikirkan bahwa nanti duitnya itu bakal akan terserap untuk beli rokok, tidak bisa beli yang lain gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sudah ditanyakan belum sama gender yang artinya sama cewek gitu ya. Kalau cowoknya cewek gitu ya, sama cowok apakah nanti ada kekhawatiran gitu ya. Jadi lebih kepada pergaulan. Karena sebetulnya studi menunjukkan bahwa para cewek itu ya pengennya cowok itu tidak rokok gitu ya. Demikian pula cowok gitu ya.
Jadi sebagian besar kan menginginkan yang tidak merokok. Jadi lebih ke sana, lebih ke penampilan, lebih ke efek rokok yang ketergantungan gitu ya. Dan kemudian betapa ruginya gitu ya. Dan nantinya itu tidak bisa lepas, tidak bisa bebas gitu ya. Karena harus selalu mencari gitu. Yang kedua adalah memang kita memikirkan strategi untuk cara ngomongnya gitu ya. Karena anak sekolah itu mungkin SD akan lebih banyak dengan sedikit games gitu ya. Kalau SMP mungkin dengan diskusi atau juga bisa games tapi gamesnya agak sedikit berbeda gitu ya. Sehingga untuk mencari tahu. Jadi memang harus diajak yang fun gitu ya kalau saya bilang. Dan mungkin kalau kita bisa dapat juga testimoni artinya remaja yang pernah ngerokok dan kemudian dia berhenti gitu ya. Dan berhentinya itu karena dia pengen lebih prestasi gitu ya. Itu bisa kita ajak. Kalau nanti dengan saya nanti bisa menghubungi di Raisa nggih, nanti saya kasih nomornya. Ini juga ada Mbak Tutik di sini. Mbak Tutik tadi yang bertanya tadi itu karena Mbak Tutik ini adalah sekretariat di pusat kajian kami, pusat perilaku dan promosi kesehatan. Kadang-kadang kalau dari Dinkes dan sebagainya itu kalau pengen mengundang saya lewat Mbak Tutik. Ya. Siap. Oke. Iya. Oke. Terima Oke, kasih, nanti Prof. itu bisa di Japri itu Mbak Tuti ada di sini toh. Mbak Tuti ada toh? Oh iya, nanti Nanti saya udah lewat Raisa aja karena memang Oh, lewat maaf Raisa. saya di luar mahasiswa UGM sebetulnya, tapi Oh, teknik enggak tertarik apa-apa, dengan bahasanya. Iya. Enggak apa-apa, oke. Terima kasih, Oke. Prof. Baik. Oke. Terima kasih banyak Prof Yai. Tadi ya berarti intinya jangan lupa untuk ikutin selalu nih Radio Raisa, Radio Indonesia Sehat untuk mendengarkan dari narasumber-narasumber kita yang inspiratif dan informatif juga. Nah, maaf banget karena keterbatasan waktu, padahal tadi diskusinya seru banget nih, Prof. Nah, mungkin masih berkaitan juga dengan zero tolerance untuk mengakhiri dari sesi kita pada hari ini. Apakah dari Prof mungkin ada closing statement dan juga untuk tips nih mencegah dari narkoba, tembakau, dan alkohol, serta kemana sih sebenarnya kita perlu membutuhkan bantuan dari profesional apabila ingin terbebas dari tembakau, alkohol, atau narkotika tadi. Boleh Prof dijawab. Oke, kalau untuk rokok sebetulnya di Jogja ini sudah ada, di GMC itu juga ada kalau mahasiswa UGM ya. Nanti konselornya itu bisa dari kami, tapi kita lewatnya GMC, Kacamata Medical Center. Kemudian RSA waktu itu juga sudah ikut pelatihan juga untuk berhenti merokok, jadi bisa di sana. Kalau untuk alkohol, saya kira ini mungkin bisa ke salah satu pusat di psikologi, ya. Untuk narkoba mungkin itu sendiri juga ya. Jadi sudah ada pusat-pusat yang untuk penanggulangan atau rehabilitasi narkoba. Mungkin bisa di googling kalau itu. Saya kira di Jogja juga ada beberapa, tapi saya nggak hafal. Tapi itu kalau misalnya memang cukup sebetulnya tidak usah berat, tapi masih tarafnya masih ringan. Kalau menurut saya segera pikirkan untuk tidak melanjutkan kembali. Rokok pun itu sebetulnya kalau niat itu tanpa bantuan bisa. Alkohol juga kalau niatnya tinggi bisa, tapi kalau sudah agak berat ini memang perlu bantuan dari profesional. Oke. Gitu Mbak. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Jadi paling utama niat ya teman-teman untuk menjauhi, mencegah, dan juga kalau teman-teman mau sembuh nih terbebas dari tembakau, narkotika, alkohol itu yang paling pertama niat, entah itu niat menghubungi ke orang profesional atau tenaga profesional atau niat untuk berhenti dari diri sendiri. Nah, mungkin terima kasih banyak Prof untuk bincang-bincang pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang aktif berpartisipasi pada sesi kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dalam saya berucap selaku moderator. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram @raisa_radio_ugm untuk mengikuti informasi lebih lanjut. Oke, baik. Saya izin kembalikan ke Kak Galuh. Baik, oke. Terima kasih banyak Prof Yayu dan juga Kak Sekar atas ilmunya sore hari ini. Prof, menarik sekali. Ini banyak sekali dari Sobat Sehat yang antusias untuk menyimak di radio sore hari ini. Terima kasih banyak. Sehat selalu Prof Yayu dan hati-hati di jalan ya Prof. Dan juga Kak Sekar. Sukses untuk kuliahnya. Makasih.
Sopiri ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Iya. banyak, Dan juga Kak. terima kasih untuk Sobat Sehat semuanya yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Semoga bermanfaat ya Sobat Sehat, dan juga semoga untuk program-program dari HPU ya Kak Sekar dan juga semuanya Prof. Yayip dan juga tim dapat membantu untuk meminimalisir narkoba, tembakau dan juga alkohol. Semoga kita bersama dapat bersinergi ya Sobat Sehat. Untuk tadi ternyata kita punya perannya masing-masing. Jadi pola kampanyenya anak-anak berbeda dengan yang remaja juga beda kampanyenya dengan dewasa. Jadi kita punya ada cara tertentu. Dan juga terima kasih untuk Bu Indira yang sudah bergabung dari BNN Kabupaten Sleman. Sehat selalu Ibu. Dan demikian Sobat Sehat, bincang-bincang santai sore hari ini semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan untuk kita semuanya. Sehat selalu Sobat Sehat, kita jumpa lagi di Raisa. Untuk Anda Sobat Sehat yang ketinggalan, Anda bisa mendengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify di Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, saya Galuh mewakili tim dari Raisa Radio, mohon pamit undur diri. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya pamit ya Mbak. Matur nuwun Terima kasih Prof. Kak juga. Terima Terima kasih kasih teman-teman banyak. semuanya. Muram langit malam ini berjatuhan ribuan kenangan. Malam seketika bisu bertaburan aroma tubuhmu, jendela berembun kamu ada, tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan rindu yang dalam kepadamu. Aku tenggelam bersama hujan, kan berlabuh di tepi ruang tak berujung. Jendela berembun kamu ada, tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan rindu yang dalam kepadamu. Aku tenggelam bersama hujan, kan berlabuh di tepi ruang tak berujung. Hujan membawa pesan yang dalam, jangan cepat reda, tak berkedip, mata berbisik, isyaratkan rindu yang dalam kepadamu. Aku tenggelam
kan berlalu.